وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام أبو شجاع رحمه الله قال والترتيب على ما ذكرنا. قال الشيخ تقي الدين الحصني الفرض السادس الترتيب وفرضيته مستفادة من الآية إذا قلنا الواو للترتيب وإلا فمن فعله وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ إلا مرتبا ولأنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله رواه البخاري. ولأن الوضوء عبادة ترجع في حالة العذر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة فلو نسي الترتيب لم يجزئه كما لو نسي الفاتحة في الصلاة أو النجاسة على بدنه. Fadhal Pak, tolong dibaca terjemahannya. Nah, berurutan seperti yang kami sebutkan. Fardhu ke-6 adalah tertib atau berurutan. Sifat fardhunya diambil dari ayat manakala kita mengatakan bahwa huruf wawu atau dan menunjukkan urut-urutan. Jika tidak, maka dalilnya diambil dari perbuatan dan sabda Nabi SAW. Karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau tidak berwudu kecuali secara berurutan. Juga karena Nabi SAW bersabda sesudah berwudu secara berurutan, ini adalah cara wudu yang Allah tidak akan menerima salat kecuali dengan cara ini, riwayat Bukhari. Juga karena wudu merupakan ibadah yang dalam keadaan ada halangan kembali kepada setengahnya, sehingga wajib mengerjakannya secara berurutan, seperti salat. Seandainya seseorang lupa melakukan secara berurutan, maka wudunya tidak sah. Seperti seandainya dia lupa surat Al-Fatihah dalam salat atau ada najis dalam badannya. Oke, jazakallah. Di sini wa tartibu ala ma dzakarna, dan diantara dan rukunnya adalah tartib, yaitu berurutan sebagaimana yang telah kami sebutkan dari kronologi wudu. Qal al-fardu sadis wa tartib, kewajiban yang keenam adalah tartib. Wa fardiyatuhu mustafadatun minal ayati idza qulna al-wawu lit-tartib. Dan kewajiban fardiyah, kewajibannya, sifat fardunya mustafadatun, diambil dari mana? Dari ayat. Ya, ayat ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa ada huruf wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian wa lagi wamsahu birusikum, kemudian wa lagi wa arjulakum ya ilal ka'bain. Itu ada huruf waw kan? Kefardunya, fardu tartib, pengurutannya itu diambil dari ayat. Kalau misalnya kita katakan waw di sini, waw itu untuk tartib. Kan kita pahami kayak fa baru tartib, tapi waw kalau misalnya diterjemahkan di sini kemudian, yaitu menunjukkan kemudian, berarti untuk tartib. Tetapi biasanya waw itu bukan untuk tartib, untuk ataf semata, yaitu menyamakan antara sebelumnya dan setelahnya. Nah, makanya dikatakan oleh Syekh di sini wa illa. Nah, dan kalau misalnya waw ini bukan untuk tartib, okelah misalnya kita anggap waw ini bukan untuk menunjukkan urutan. Ya, misalnya bukan menunjukkan urutan. Famin fi'lihi wa qawlihi alaihi salatu wassalam, maka dalilnya kefarduan atau kerukunan
tartib itu min fi'lihi wa qawlihi alaihi salatu wasalam, dari perbuatannya Rasul dan dari ucapannya Rasul. Penertiban itu diwajibkan kita fahami dari perkataan dan perbuatannya Rasul. Rasul SAW selalu berbuat wudu seperti ini urutannya. Nggak pernah selain ini, nggak pernah diacak, nggak pernah. Ini menunjukkan bahwasanya tartib itu adalah kewajiban dan kefarduan dalam wudu. Yang nggak melakukan itu batal wudunya. Gitu. إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ إلا مرتبا. Karena lam yunqal, belum pernah dinukil, belum ada dalilnya dari Rasulullah SAW, annahu, bahwasanya beliau tawaddu'a, berwudu, ya, illa murattaba, kecuali pasti urut, ya, nggak mungkin, nggak pernah ada riwayatnya beliau wudu acak-acakan. Wali annahu alaihi salatu wassalamu qala ba'da an tawaddu'a murattaba, lah karena Rasulullah SAW itu berkata ba'da, setelah an tawaddu'a murattaba, setelah berwudu secara berurutan. Apa perkataan beliau? Hadza wudu'un la yaqbalu Allahu sholata illa bih. Ini adalah wudu, suatu wudu yang apa ya Rasulullah? La yaqbalullahu sholata illa bih, yang Allah tidak menerima salat apapun kecuali dengan wudu seperti ini. Berarti wudu seperti yang Rasul lakukan dengan format tertentu, dengan tertib dan urutan tertentu, itulah yang membuat wudu sah. Ya, wudu sah dan salat sah. Ya, tapi ada faktor lain nanti buat salat sah juga. Ai bimithlihi, dengan seperti wudu ini. Rawahul Bukhari. Kemudian alasan lain untuk menunjukkan kuatnya dalil bahwa saya tartib merupakan rukun dan kewajiban. Alasan lain, li anna al-wudu'a ibadatun, karena wudu itu adalah ibadah. Tarji'u fi halatil udhri ila nisfiha. Tarji'u ila halatil udhri ila nisfiha. Kalau misalnya diterjemahkan sehingga di sini mana? Ibadah yang dalam keadaan ada halangan kembali kepada setengahnya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita ada halangan untuk berwudu, kita melakukan setengahnya wudu, maksudnya adalah tayamum. Ya. Ini kembali fi halatil udhri, keadaan beruzur, tidak bisa berwudu, maka kita tarji'u ila nisfiha, kembali ke setengahnya wudu. Maksudnya apa? Tayamum. Tayamum itu bukan wudu. Ya. Dia setengahnya wudu. Kenapa disebut nisful wudu? Karena anggota tubuh yang diusap adalah separuhnya wudu, yaitu wajah dan tangan. Itu udah separuhnya. Ya, itu udah separuhnya. Karena kan ada 4 dalam ayat. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. 4. Kita kan kalau tayamum ambil wujuh dan yad 2. Makanya disebut setengahnya wudu. Ya. Baik. Wudu itu ibadah. Dan kembali dia kalau misalnya kita tidak bisa wudu karena uzur, maka kepada setengahnya wudu. Fawajaba fiha at-tartibu kas-shalah. Maka wajib di dalamnya, di dalam ibadah tersebut, ya, at-tartib, tertib. Kas-shalah, seperti salat. Salat itu pun ya juga dengan tertib. Enggak boleh acak-acakan, enggak boleh ruku dulu baru tahiyat. Enggak boleh ruku dulu baru takbiratul ihram. Ruku dulu langsung baru masuk salat. Enggak bisa.
atau sujud dulu baru ruku, nggak bisa. Jadi harus dengan tartib. Nah, ini ibadah mahdhah seperti ini harus sesuai dengan sunnah Rasul seperti apa, dengan caranya Rasul seperti apa. Falau nasiyat tartib, kalau misalnya dia lupa urutan, ya, lam yujzi'u, tidak sah, nggak cukup, nggak bisa. Ya, kalau misalnya seseorang lupa urutan, ya, itu nggak sah wudunya. Contoh dia misalnya baru masuk Islam, ya, udah diajarin, ini urutannya kayak gini-gini. Lah terus, dia mulai dari, dimulai dari mana ya? Tangan dulu kayaknya. Ini, terus muka, terus habis itu wajah, kepala, habis itu baru kaki. Dah selesai gitu. Terus jalan ke masjid. Terus nanya sama orang muslim yang udah lama, seniornya, Pak Abu Naura, tadi saya tuh wudu tangan dulu, bener nggak? Ya, Pak Abu Naura bilang, oh ya, nje. Terus habis itu muka saya, Pak Abu Naura. Oh nje, bener ya. Habis itu ndas. Habis itu kepala saya, Pak. Saya kata Pak Unar. Bentar. Tadi gimana? Tangan dulu Pak Unar. Iya benar, tangan dulu. Terus muka. Oh ya. Terus kepala. Loh. Tangannya mana lagi? Nah, ini kan masalah. Habis muka kan tangan lagi gitu. Bedanya yang pertama itu kan cuma cuci ini doang. Yang kedua ini. Oh, berarti sampean Mas salah. Tangan itu kalau sampai sini itu setelah wajah. Nah, oh berarti saya ini ya, nggak urut ya? Iya nggak urut. Lah berarti gimana dong sekarang? Ya diulang lagi wudunya. Kenapa? Karena urut itu rukun wajib. Gitu. Kalau nggak urut ya salah. Udah diulang lagi wudunya. Nah gitu. Begitu. Kama law nasiyal Fatihata fi shalah. Seperti kalau misalnya dia lupa Al-Fatihah di sholat, ya, maka nggak sah sholatnya, ya, kecuali kalau misalnya dia ingetnya pas di dalam sholat. Nah, misal nih sholat sunnah lah, sholat sunnah ya 2 rakaat di masjid, Allahu Akbar. Kemudian mikir apa gitu kan, Allahu Akbar, subhanallahil azim, subhanallah. Lah tadi pas habis takbiratul ihram itu lah enggak ada Fatihah sama sekali. Lah gimana tuh? Kemudian baru ingat kapan? Kalau setelah salam lah ya harus ini. Kalau Anda sebelum salam Anda enggak tahu gimana caranya. Kalau misalnya dia ingatnya masih di rakaat situ juga, maka dia nanti setelah sujud kedua ngulangin lagi sholat lagi, dan ya kan sholat itu rakaat pertama lagi. Kenapa? Karena rakaat pertama yang tadi nggak sah, tapi dia masih sholat gitu loh. Tapi kalau yang tadi sebelum salam mana nggak tahu gimana keputusannya ya. Kalau setelah salam baru ingat tadi nggak Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Nggak sah, karena ini rukun ini. Kalau dia mau ngulangin. Tapi kan ini sunnah, ya. Kalau misalnya sholat fardu, ya wajib diulangi, gitu loh. Ya wajib diulangi. Masalahnya nanti kalau misalnya ternyata dia tuh imam lupa baca Fatihah, ribet itu, bener. Imam rakaat pertama sholat zuhur lupa baca Fatihah, pas sujud kedua baru, oh iya tadi kayaknya belum baca Fatihah ya, iya bener yakin belum, aduh. Habis itu naik lagi. Niatin rakaat pertama, lah makmum kan nggak tahu, makmumnya ikut aja. Lepas sujud kedua, dia bangkit lagi rakaat kedua. Bagi makmum itu rakaat ketiga. Makanya pada subhanallah ya kan. Kok enggak apa namanya? Enggak duduk tahiyat pertama. Oh, subhanallah. Ah, lo aja pada enggak tahu, kan? Lali gitu. Wih, menang lali. Ntar gue jelasin dah, ya kan?
Nah habis itu nanti sholat. Ditarik ke belakang. Hah? Sempat jelasin ditarik belakang imamnya. Enggak lah. Habis itu baru tahiyat. Pas di rakaat ketiga bagi makmum, di rakaat kedua bagi dia tahiyat pertama. Subhanallah lagi, subhanallah. Ini yang lain pada ini imamnya nggak bener nih kayak ini, sholatnya nggak bener nih. Ya terus habis itu rakaat keempat bagi makmum. Pas rakaat keempat sujud kedua diri malah dia. Subhanallah. Ini berisik banget sih lu pada gitu kan. Nah, baru rakaat kelima habis itu sebelum ini sujud sawi. Baunya udah habis. Pas gue bilang udah habis semua. Iya. Nah tapi itu harus dijelasin. Kalau nggak dijelasin bisa subhat itu, harus dijelasin. Sebagaimana juga kalau misalnya rakaat ketiga misalnya, ini kasus lain. Rakaat ketiga dia diri lupa tahiyat pertama lupa. Setelah itu dia nggak boleh apa? Nggak boleh duduk lagi. Kalau udah diri kayak gini, ke rakaat ketiga nggak boleh duduk lagi, batal sholatnya jadinya. Mungkin diterusin aja. Walaupun belakang itu subhanallah. Oh, kita nggak duduk lagi. Subhanallah, dipaksa gitu. Subhanallah. Hey, what about? Ente lupa ente, gitu kan? Kebanyakan dia duduk lagi. Rata-rata duduk, padahal itu ngebatalin itu. Kecuali kalau misalnya dia masih setengah diri, duduk lagi baru nggak apa-apa. Tapi kalau udah full diri sempurna, subhanallah, mas, subhanallah, gitu kan? Tetap dia harus diri. Tapi orang subhanallah, astagfirullahaladzim, gitu kan? Kayak orang tua kalau anaknya bilang, la haula wala quwata illa billah. Tetap di diri, gitu kan? Nanti baru jelasin di akhir, Pak, ini kalau misalnya udah diri nggak boleh ini lagi. Lah kecuali kalau misalnya saya nambahin rakaat kelima. Lupa ini rakaat keempat, tahiyat terakhir lupa bablas rakaat kelima. Maka wajib bagi saya untuk duduk lagi, Pak. Itu beda konteksnya karena nggak ada rakaat kelima gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu di tempat ada beberapa bisa langsung ditarik imamnya nanti. Oh gitu. Ya, malah ada cerita di beberapa daerah itu bacaan surat sudah Fatihahnya aja salah, udah dibenerin, enggak juga langsung ditarik kan. Ditariknya ntar lah di. Biasanya ada beberapa daerah kayak gitu. Gitu. Langsung ditarik diganti. Nah, itu pedih juga itu. Kayak ngaji gitu kan, ngaji baru berapa menit udah ditarik. Kan gak enak itu. Iya. Oke, kama law nasil Fatihata fi sholati aw in najasata ala badani. Nah, kalau misalnya dia lupa ada yang najis di badannya, lah dia udah sholat, enggak sah sholatnya. Ya misalnya kalau tai kotok enggak najis, nah itu enggak apa-apa itu. Sekarang masalah bukan tai kotok, tai kucing. Tai ayam, tai kotok, tai ayam. Tai kucing najis, sepakat kan najis. Najis karena memang najis, bukan karena baunya aja. Nah, misalnya kita habis nginjek tai kucing. Ya kan? Jebret. Kira kayak injek terus habis itu naik ke masjid. Udah wudu. Tak injek. Ya itu enggak membatalkan wudu memang. Tapi kan kalau dipelihara kayak gitu kan orang gimana nanti kan? Nah, udah keinjek kita telanjang kaki. Naik ke masjid. Emang ada tai kucing di masjid itu, di luar masjid. Kita injek gitu kan. Terserah dah sengaja atau enggak. Pokoknya sengaja gitu kan. Sengaja, belum 5 menit nih, sengaja ceret ya. Gencet dia. Rasain lo kucing gitu kan. Kucing liatin, ini orang gak waras nih kayaknya. Gua berak di situ malah diinjak. Biasa orang-orang pada ngehindar istighfar ngeliat tai gua, malah ini. Nah. Terus nanti juga saya bersihin nanti bersihin. Terus pas lagi mau bersihin ada miss call. Assalamualaikum. Kenapa itu miss call? Oh, panjang ngobrolin tentang bisnis, tentang apa gitu kan. Lupa ke atas sholat di situ udah selesai sholat jemaah, dia nggak ngeh kalau misalnya jemaah samping mereka juga rata-rata istighfar. Astagfirullah apa nih gitu kan. Selesai sholat duduk sila semriwing ya. Kayaknya
Iya juga tadi belum ini nih. Ya kan? Belum di ini nih bersihin. Masih ada itu sisa-sisanya tuh. Asarnya itu masih ada. Wah, iya juga nih, waduh. Pas kayak gini, pas kayak gini juga dilihatin sama orang-orang. Wow, iya ternyata kamu tuh yang bawa ini kan. Lah kejadian kayak itu berarti dia kan lupa najis di badannya. Sholatnya sah enggak sah sholatnya. Enggak sah sholatnya. Lupa kayak gini enggak sah sholatnya karena keharusan ini. Nah, juga kalau misalnya ada selotip, misalnya ada apa sih namanya selotip ya, lem atau bukan selotip gitu kan, nempel di sini, ayo wudu, nggak kecabut, ya nempel, terus baru inget pas di tengah sholat lagi mana tuh? Gini kan mungkin Baru terasa atau pas lagi kayak gini, loh, ada selotip, oh iya tadi wudu berarti nggak kena nih ini, gimana tuh? Kalau misalnya dia sebelum wudu itu dia masih tohir, masih enggak berhadas, maka enggak perlu karena tadi saya pun wudu itu sebagai penyempurnaan aja karena sebelumnya saya masih suci. Itu enggak usah dituin karena dia kondisinya tohir. Terbukti gitu. Tapi kalau misalnya dia ragu atau yakin bahwa sebelumnya tidak tohir, maka dia wajib membatalkan. Gitu. Kalau setelah wudu ada suatu setelah wudu ketahuan langsung disulap-lap gitu enggak pakai air lagi. Nggak wudu maning Pak, nggak bisa. Dengan basahan tangan tadi. Setelah wudu selesai, nggak bisa. Harus dimasak setelah ini. Kayak misalnya ini wudu ya, setelah udah kaki selesai, alhamdulillah. Terus doa, asyhadu dan seterusnya. Terus loh, waduh masih ada nih gitu kan. Terus tambahin pakai atau cucu. Enggak bisa, harus diulang lagi gitu loh. Itu harus diulang. Kecuali kalau masih di bagian, kalau masih wudu nih, masih dalam wudu bagian tangan. Dari yang pertama wajib, mau ke kepala tapi masih ada nih, ini tambahin. Itu nggak apa-apa. Persikan cat kecil aja. Tergantung kalau misalnya cat itu kecil itu tebal dan ngalangin, tetap di nggak boleh. Walaupun kecil, karena ngalangin dari air. Lem juga yang ngalangin dari air. Iya. Glukol. Kalau najisnya statusnya bukan lupa tapi nggak tahu ada di situ. Misalnya nggak tahu nih ada najis, udah selesai sholat, ada najis di sini. Jadi masukkan lupa juga. Makanya kayak kita ragu-ragu nih, ada keluar air kencing atau enggak. Kan kita anggapnya enggak, karena masih ragu-ragu gitu. Nah pas udah selesai sholat, iya basah bener. Nah, itu basah. Jadi ini ulang lah, kan udah terbukti, kan udah hilang keraguan-keraguan itu. Iya, udah terbukti. Iya berarti diulangin. Itu antum, urusan antum itu mah. Tapi anak kan tugas anak di sini cuma ngejawab doang. Adapun antum males mau ke neraka apa ke surga urusan dewe kan masing-masing lah. Jangan tanya antum males apa enggak, itu urusan masing-masing. Kalau lagi sholat terus cicak dengan senyumnya menjatuhkan kotorannya langsung kena, itu gimana? Ya, itu benar yakin itu kotoran cicak. Benar dia dengan warnanya seperti itu. Lah antum tahu dari mana itu? Maksudnya antum kan lagi sholat. Pertek, di bawah sini kena gini. Ya udah. Sampingnya. Masih hangat nih. Ya pakai cara gimana caranya gitu kan, nggak mesti masih ingat kan, walaupun nempel tapi bisa ada caranya gitu. Ada kata nggak membatalkan. Enggak masalah. Tapi dibuang, jangan didemin, pokoknya diperhatiin. Dilap-lap Hah? Iya malah nambah itu jangan kalau gitu lagi. Di apa gitu disentil atau digimanain gitu kan. Malah di sini kena jemaah yang lain juga jemaah lain plok. Jangan gitu, kena lagi yang lain. Gitu. Padahal baru telek cicak aja. Gimana kalau tai tokek itu nanti. Kita melanjutkan ke fara berikutnya, kalimat
Ini agak panjang dikit tapi terjemahannya ada, alhamdulillah. Far'un idza syakka fil kharij minhu ahwa maniyun am madhi. Ini baca. Idza kharaja min farjihi balalun yajuzu an yakuna maniyya wa yajuzu an yakuna madhiyya washtabaha alayhi al-hal fama alladhi yajibu alayhi fihi khilafun muntashir. علقته في بعض الكتب أكثر من 13 مقالة والراجح في الرافع والروضة أنه يتخير فإن شاء جعله منيا واغتسل وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصابه من بدنه وثوبه وتوضأ لأنه إذا جعله مذيا وتوضأ فقد أتى بما يقتضي الوضوء فارتفع حدثه الأصغر وبقي الحدث الأكبر مشكوكا فيه والأصل عدمه وكذا يقال إذا اغتسل وقيل يجب عليه الأخذ بالاحتياط لأن تحققنا شغل ذمته بأحد الحدثين ولا يخرج عن ذلك بيقين إلا بأن يحتاط كما لو لزم ذمته صلاة من صلاتين ولم يعرف أينها يجب عليه أن يصليهما وهذا قوي رجحه النووي في شرح التنبيه وفي رؤوس المآسي له والله أعلم. Cabang. Jika dari kemaluan seseorang keluar cairan yang dimungkinkan itu adalah mani dan dimungkinkan pula madhi, sedangkan dia sulit membedakan, apa yang wajib dia lakukan? Terjadi perbedaan pendapat yang masyhur tentang hal ini. Saya telah mengomentarinya dalam sebagian kitab dengan mengutip lebih dari 13 pendapat. Pendapat yang unggul menurut Ar-Rafi'i dalam Ar-Rawdah adalah orang tersebut bebas memilih antara menganggapnya sebagai mani sehingga dia mandi atau menganggapnya sebagai madhi sehingga dia mencuci bagian dari badan dan pakaiannya yang terkena madhi terkena madhi lalu berwudu. Karena jika dia menganggapnya sebagai madhi dan dia berwudu, berarti dia telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan wudu sehingga hadas kecilnya hilang, sementara hadas besarnya tetap diragukan. Sedangkan menurut ketentuan awal mulanya hadas besar itu tidak ada. Demikian pula jika dia mandi. Pendapat lain mengatakan bahwa dia wajib mengambil tindakan hati-hati karena manakala kita memasukkan adanya pertanggungan padanya dengan salah satu dari dua hadas. Sedangkan dia tidak keluar dari keadaan tersebut kecuali dengan cara yang pasti, yaitu dengan cara hati-hati seperti seandainya dia terkena pertanggungan satu salat di antara dua salat tetapi dia tidak mengetahui salat yang mana, maka dia wajib mengerjakan dua salat tersebut. Pendapat ini kuat dan diunggulkan oleh An-Nawawi dan dalam Syarah At-Tanbih dan dalam Ru'us Al-Masail karyanya. Kemudian idza kharaja min farjihi balal, kalau misalnya kharaja min farjihi, ada orang keluar dari kemaluan depannya balal, basahan. Nah, dan juga yajuzu an yakuna maniyan wa yajuzu an yakuna madhiya, yang mana dia ini kurang bisa membedakan ini mani atau madhi ini. Ya. Washtabaha 'alaihi hal, sehingga dia itu istabah, menjadi syubhat, samar-samar nih. Ini mani atau madhi nih? Kan kalau mani dan madhi hukumnya beda. Madhi itu najis, mani itu enggak najis. Tapi kan mani itu menyebabkan mandi, madhi cuma cukup wudu. Nah, terus harus apa nih? Ya kalau mani itu kan hadas akbar atau asghar? Akbar. Kalau mani madhi asghar. Nah, jadi mal ladzi yajibu alaihi? Apa yang wajib untuknya? Apa yang wajib untuknya? Fihi khilaful muntashir. Ada perbedaan pendapat yang tersebar. Alaqtuhu fi ba'dil kutubi aktsara min 13 maqalah. Saya telah menuliskan mengomentari di sebagian kitab-kitab lebih dari 13 pendapat, Masya Allah. Ar-rajih, yang rajih dalam madhab di sini, ar-rajih dalam mazhab menurut Imam Ar-Rafi'i. Ini kan di sini kalimat ar-rajihu fi ar-rafi'i war-rawdati. Maksudnya yang rajih disebut rajih dalam kitab Al-Aziz karya Ar-Rafi'i dan dalam Ar-Rawdah nukilan Imam Nawawi dari Ar-Rafi'i. Itu jadi dua kitab berbeda nih. Kalau dalam terjemahan pendapat yang unggul menurut Ar-Rafi'i dalam Ar-Rawdah ini salah terjemahannya ini.
Maksudnya Ar-Rajihu fi Rafi'i war Rawdah, yaitu dalam kitabnya Ar-Rafi'i Al-Aziz dan dalam kitab Rawdah nukilan Imam Nawawi terhadap Imam Ar-Rafi'i, annahu yatakhayyar, bahwasanya dia boleh memilih. Ini yang rajih bagi Imam Ar-Rafi'i, bahwasanya dia boleh memilih. Fa in syaa jika dia mau, ja'alahu maniyan wa ightasal, anggap saja itu mani kemudian dia mandi. Wa in syaa, jika dia mau, ja'alahu madhiyan, anggap itu madhi, wa ghassala ma asabahu min badanihi wa thawbihi wa tawadda. Sehingga kalau misalnya itu yang keluar madhi dianggap madhi, maka menanggulanginya ghassala ma asabahu, mencuci apa yang terkena pada dirinya dari badannya atau dari thawb, pakaiannya, kemudian dia berwudu. Begitu kalau misalnya itu madhi. Li'annahu idza ja'alahu madhiyan wa tawaddaa, karena ini pendapat yang pertama ini, karena kalau misalnya dia menganggap nih yang keluar nih, madhi atau mani ya, saya pilih ini madhi aja. Kalau dia milih itu sebagai madhi, kemudian dia wudu, faqad ata bima yaqtadi al-wudu, maka dia telah melaksanakan apa yang memang berkonsekuensi wudu, yaitu keluarnya madhi. Fartafa'a hadathul asghar, maka hilanglah hadath asgharnya dia. Terus yang tersisa apa? Kan masih ada kemungkinan ini madhi, mani, hadath akbar. Wa baqiya al-hadathul akbaru mashkukan fih, dan yang tetap adalah hadath akbar yang masih statusnya sebagai mashkukan fih, yaitu apa, syak, ragu-ragu, nggak pasti nih. Ya. Wal aslu adamuhu. Nah, hukum asalnya itu kita tidak berhadath akbar karena jarang keluar mani itu sama keluar madhi. Lebih mungkin keluar madhi. Maksudnya di sini bukan lebih mungkin, tapi hadath akbar dengan hadath asghar lebih rutin hadath asghar. Sehingga kalau untuk hadath akbar harus membutuhkan dalil yang lebih kuat lagi supaya kita memastikan ini hadath akbar. Maka asalnya adalah adamul hadath al-akbar. Wa kadza yuqalu idza ightasala. Dan begitu juga dikatakan seperti ini kalau misalnya dia mandi. Itu pendapat pertama dalam mazhab. Ada yang mengatakan ini cukup menjadikannya, dia terserah, antum mau menganggap itu sebagai madhi silakan, mau menganggap itu sebagai mani silakan, dan juga lakukan konsekuensi dari anggapan antum masing-masing. Itu pendapat pertama. Waqil, dan dikatakan ini pendapat yang kedua. Yajibu alaihi al-akhdhu bil ihtiyat, wajib atasnya untuk mengambil ihtiyat, jaga-jaga. Ihtiyat itu jaga-jaga. Lah maksudnya gimana jaga-jaga? Berarti jaga-jaga di sini antum mandi sekalian. Mandi sekalian. Lianna tahaqqaqna syughla dhimmatihi bi ahadil hadatsain. Karena di sini mengambil tindakan hati-hati, jaga-jaga, manakala kita memasukkan adanya pertanggungan padanya dengan salah satu dari dua hadas. Di sini maksudnya apa nih? Nih. Jadi li'anna tahaqqaqna syughla dhimmatihi bi ahdil hadatsain wa la yakhruju an dzalika biyaqinin illa bi an yahtat. Gini, karena kita ini enggak bakal bisa tenang sampai yakin kecuali kalau kita waspada. Maksudnya ini kan ada hadath asghar, ada hadath akbar. Mana yang lebih waspada? Kita amalkan ini hadath akbar. Iya. Karena kalau kita amalkan salah satunya itu hadath asghar saja, maka belum aman nih dari kemungkinan ada dia hadath akbar. Maka ihtiyatnya kita, jaga-jaganya kita, waspadanya kita adalah mengamalkan ini sebagai hadath akbar, sehingga kalau hadath akbar itu kita penuhi, maksudnya mengulangi kita penuhi, maka hadath akbar otomatis juga. Maka itu lebih ihtiyat daripada kita sekadar mengamalkan konsekuensi hadath asghar. Kama law lazima dhimmatahu salatun min salatain wa lam ya'rif ainaha yajibu alaihi an yusalliyahuma wa hadha qawiyyun. Kalau terjemahannya seperti misalnya, seandainya ia terkena kewajiban satu solat di antara dua solat, tapi dia tidak mengetahui solat yang mana, maka dia wajib mengerjakan dua solat tersebut. Ada yang tahu nggak contohnya maksudnya di sini? Dia diwajibkan
salah satu sholat di antara dua sholat, tapi dia sendiri nggak tahu sholat yang mana, maka dia wajib mengerjakan dua sholat tersebut. Ngerti maksudnya? Bisa paham nggak? Misalnya dia lupa nih, saya ini belum sholat salah satu dari sholat zuhur atau sholat asar nih, ya. Misal contoh, saya ini ragu nih, saya udah sholat zuhur atau udah sholat asar, tapi yang saya tahu saya udah sholat 4 rakaat misal, ya. Saya tahu saya tadi sholat 4 rakaat, tapi saya lupa nih tadi sholat zuhur atau sholat asar, misal, atau dalam perjalanan 2 rakaat kan, saya udah 2 rakaat, tapi saya nggak tahu tadi itu zuhur apa asar ya, saya lupa gitu. Sehingga berkonsekuensi si saya 2 rakaat ini saya lupa zuhur apa asar. Kan ada pendapat ulama yang membolehkan zuhur dulu atau asar dulu gitu kan. Makanya udah di sini maksudnya mengerjakan 2 sholat tersebut. Gitu loh. Dua-duanya. Dia ulangi. Yang tadi kan dia juga lupa nih, tadi zuhur apa asar ya. Sehingga untuk menentukannya sekarang zuhur atau asar kan ragu. Kalau misalnya saya tentukan saya sholat sekarang asar, tadi zuhur, siapa tahu tadi itu saya sebenarnya sholat asar bukan zuhur. Kalau saya sekarang tentukan sholat zuhur, siapa tahu tadi saya sholat zuhur. Ya bingung kan? Ulangi itu. Dua-duanya. Itu maksudnya di sini. Ya. Walaupun ini pengkiasan yang wallahu alam ya. Tapi kalau pendapat untuk masalah wudu tadi, ya hadas tadi, keluar cairan, itu wallahu alam yang lebih unggul adalah pendapat yang kedua, bukan pendapatnya Ar-Rafi'i. Pendapat kedua ini lebih ihtiyat, lebih jaga-jaga, lebih hati-hati. Makanya pendapat ini dikuat dan diunggulkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah At-Tanbih dan kitab Ru'us Masail beliau. Dan kita cukupkan sampai sini, insyaallah pada pekan depan kita mulai sunnah-sunnah wudu insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.